Luar biasa, pemirsa saya. Oke. Boleh tenang dulu sedikit. Pemirsa bisa Anda saksikan semangat dari para pendukung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan debat publik pada malam hari ini tidak kalah dari venue ya teman-teman ya. Luar biasa. Nah, saya langsung ke narasumber yang tadi sudah berdiskusi bersama saya. Tadi saya utang pertanyaan kepada Bang Fernando. Bang Fernando, dikaitkan dengan tema debat malam hari ini, apa yang akan ditawarkan oleh Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana khususnya untuk pengembangan SDM? Ya, jadi Pak Dharma Kun kan itu programnya aman, Jakartaku aman. Aman terkait dengan SDM, kita akan membuat pelatihan-pelatihan bagi masyarakat di Jakarta yang nantinya akan disalurkan kepada perusahaan-perusahaan. Ya, Pak Dharma Kun akan menjamin bahwasanya penduduk Jakarta yang kita pasti mengetahui banyak sekarang pengangguran. Sehingga terjadi banyak begal, copet, tidak aman di Jakarta ini. Pak Dharma mau bikin aman. Jakarta sekarang menjadi daerah aglomerasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Ya, yang mana kita menjadi kota global. Kota global berarti di situ bisnis yang dikembangkan untuk seluruh Indonesia bahkan internasional. Ya, jadi artinya Pak Dharma akan membuat Jakarta ini bagaimana aman terkait orang mencari nafkah. Oke. Ya, banyak program-program yang akan ditawarkan Pak Dharma, termasuk itu juga masalah yang paling kompleks di Jakarta ini adalah masalah banjir dan kemacetan. Oke, banjir dan kemacetan. Di stop sampai di situ. Nanti kita breakdown lagi. Nah, Bang Fatu, seperti apa yang Anda tawarkan kepada warga Jakarta khususnya pengembangan SDM? Ya tentu dalam debat pertama ini saya yakin aspek yang akan disampaikan pertama aspek global dulu ya. Karena baru ada kesempatan untuk menyampaikan visi misi secara langsung. Dan beberapa hal yang mungkin nanti disampaikan juga terkait program-program unggulan. Nanti mungkin kita akan lihat Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono akan menyampaikan hal tersebut. Tapi mengenai SDM ya, ini di Jakarta ini kan kita kota yang paling maju di Indonesia. Tetapi juga banyak catatan yang masih harus kita selesaikan. Misalnya aspek putus sekolah. Ternyata data BPS tahun 2023 ini masih ada anak-anak di Jakarta yang putus sekolah. Ada sekitar 1.142 anak di Jakarta yang putus sekolah. Ada juga aspek yang terkait dengan pengangguran. Dan ini juga hal yang terkait dengan anak-anak muda. Karena ternyata data yang ada dari BPS misalnya, ada 53% usia muda kita yang masuk dalam angka pengangguran. Ini sangat banyak sekali. Dan juga aspek yang kita lihat misalnya, bagaimana indeks SDM di Global Index di Indonesia, di Jakarta khususnya, ini juga turun. Dan ini hal-hal yang perlu kita jadikan evaluasi tentunya untuk kita tingkatkan. Nah, kenapa kita ingin lakukan? Maka yang menjadi kata kunci yang kita hadirkan nanti, dan mudah-mudahan nanti ini disampaikan juga oleh para calon, yakni aspek adil, berkualitas, dan berdesain global. Karena kita Jakarta ini kota yang sangat maju di Indonesia, tapi kita ingin menjadi kota global setelah proses ibu kota negara pindah, lalu Jakarta menjadi daerah khusus. Maka kita berharap keadilan bagi masyarakatnya, kualitas SDM-nya, dan juga yang paling utama adalah kota Jakarta ini punya SDM yang punya daya saing secara global. Oke, baik. Daya saing yang siap bersaing secara global. Nah, Mbak Mary, apa? Terkait kota global. Ya, terkait SDM. Ya, baik. Terima kasih. Pada debat ini, Mas Pramono dan Bang Rano ini adalah figur yang sudah siap untuk bicara global di untuk Jakarta kota global. Sebab Pak Mas Pramono Anum dan Bang Rano sebagai menteri yang 10 tahun 2 periode, dan Bang Rano yang sudah menjadi DPR RI dan juga pernah jadi gubernur dan wakil gubernur, paham betul bagaimana Jakarta akan menjadi kota aglomerasi juga sebagai runutan daripada kota global itu. Dan kota global Jakarta siap sebab sudah banyak kegiatan bisnis selama sekian ratus tahun Jakarta sebagai ibu kota negara, dan itu nanti akan dilanjutkan, akan diperkuat oleh Mas Pramono Anum dan Bang Rano sebagai orang yang sudah paham. Sebagai menteri 10 tahun Pak Pram sudah tahu betul apa yang akan terjadi di Jakarta kota global. Nanti kita akan bicara runutnya, detailnya pada
berikutnya. Baik, nah saya ke Bang Fernando. Darma Pongrekun dan Kun Wardana ini kan wajah baru begitu ya, khususnya dalam perpolitikan, khususnya di Jakarta. Nah, apa yang akan ditawarkan kemudian? Memang tadi kita bicara Jakarta aman, tadi Anda katakan. Apakah semua akarnya dari ekonomi seperti yang tadi Anda katakan? Ya, jadi kenapa Jakarta itu tidak aman? Karena orang masih lapar. Ya, orang, kalau istilah dari Pak Darma Kun adalah adab. Ketika orang lapar dia tidak beradab. Oke. Sehingga terjadi copet, ada begal, ya tawuran di mana-mana, ya kan? Ini Pak Darma Kun menaruhkan adab. Adab itu menyangkut ke semua aspek, ya. Kalau manusia tidak beradab, dia tidak takut lagi melakukan apapun. Termasuk yang sekarang terjadi di Indonesia nih, banyaknya korupsi karena tidak beradab. Baik. Ya, orang Oke. orang di sekolah-sekolah ini selalu dikejar dengan prestasi dan prestasi. Baik. Tapi ke mahasiswa atau ke anak sekolah tidak diajarkan oleh sekolah bagaimana beradab. Oke. Kita bandingkan dengan di Baik. Jepang ya. Di Jepang ketika orang menyeberang jalan saja, anak-anak kecil aja dia harus berhormat seperti ini Oke. ya untuk minta izin Ya, oke. lewat dari Oke, jalan. saya garis bawahi. Intinya adab ya yang harus Adab. contoh lain dan diadopsi ke Jakarta. Baik, nah sebelum itu pemirsa kami memiliki data berdasarkan polling terbuka sementara dari program yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon. Saat ini pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno unggul dengan 46%. Pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono di peringkat kedua dengan 43%. Sedangkan paslon nomor urut 2 Darma Pongrekun dan Kun Wardana di peringkat ketiga dengan perolehan 11%. Dan polling ini masih akan terus berlanjut seiring jalannya acara kita pada malam hari ini. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di debat perdana Pilgub